Baik, perkenalkan nama saya Kaizra Nasyaf Rabani. Pada saat ini, izinkan saya untuk menjelaskan AFL 2 Sustainability Opportunity Creation dengan judul My Sustainability Reality Check. Dengan subtema yaitu mengoptimalkan potensi lokal Kediri melalui produksi autentik dan transparansi ESG. Nah, kita beralih ke topik selanjutnya yaitu mengapa bawang goreng. Bawang goreng adalah salah satu makanan olahan tradisional Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang baik dan bisa digunakan dalam berbagai budaya. Produk ini bukan hanya digunakan sebagai bahan pelengkap makanan saja, tetapi juga bisa langsung dikonsumsi dan juga praktis digunakan. Nah, produk ini juga tahan lama. Dari sudut pandang pemasaran global, bawang goreng masuk ke dalam kategori produk pertanian bernilai tambah karena sudah melewati proses pengolahan, pengemasan, dan juga pengantaran dan juga pengaturan standar kualitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil bisnis dan juga model operasional. Model bisnis ini merupakan model bisnis yang banyak dimiliki oleh orang lain, yaitu mengubah bawang merah segar menjadi bawang goreng siap makan dengan mempertahankan rasa asli. Selanjutnya adalah proposisi nilai, yaitu keunggulan. Yang pertama adalah 70% manual dan autentik. Nah, proses pengupasan, pengirisan, dan lainnya dilakukan oleh mesin, sedangkan penggorengan dilakukan dengan ketelitian tangan manusia ataupun handmade untuk memastikan kualitas rasa dan juga visual yang terbaik. Selanjutnya adalah tanpa campuran. Ini dijamin murni tanpa tepung dan MSG, menjadikannya pilihan sehat di pasar premium. Selanjutnya adalah kapasitas. Kita berkonsentrasi pada kualitas batch kecil yang terkontrol. Nah, kita akan bergeser kepada penjelasan komprehensif. Yang pertama adalah identitas. Kita mengupayakan hilirisasi bawang merah lokal yang digerakkan oleh semangat remaja di daerah Kediri. Fokus kami yaitu menggunakan metode konvensional yang menjaga higienitasnya untuk menghasilkan produk berkualitas premium. Selanjutnya adalah visi kami menjadi pelopor bawang goreng murni yang memberikan dukungan langsung kepada petani lokal. Baik, selanjutnya kita beralih kepada sustainability mapping. Yang pertama adalah environment ataupun alam. A. Manajemen limbah hulu. Dengan mengambil stok bawang merah yang banyak pada saat panen raya, perusahaan ini mengurangi jumlah kehilangan makanan yang ada di Kediri. Ini mencegah pemborosan bahan mentah. B. Pengendalian minyak dan energi. Teknik penggorengan deep frying tradisional yang dipantau secara ketat dan juga meningkatkan efisiensi energi tanpa menggunakan bahan bakar gas yang berlebihan. Hal ini untuk memastikan bahwa saluran air lokal tidak tercemar limbah minyak goreng yang ada. Selanjutnya adalah sosial. A. Tempat kerja padat karya. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat sekitar terutama ibu-ibu rumah tangga dan juga pemuda desa di Kediri untuk melakukan proses penggorengan manual yang memiliki dampak ekonomi langsung di tingkat akar rumput. Selanjutnya adalah konsumen kesehatan. Memberikan jaminan kesehatan bagi pelanggan melalui produk yang bebas dari residu tepung dan MSG kimiawi sejalan dengan tren gaya hidup sehat di seluruh dunia. Selanjutnya adalah government ataupun tata kelola. Integritas legalitas. Kepatuhan penuh terhadap regulasi pemerintah seperti MIB, PIRT, dan juga sertifikat halal MUI menunjukkan bahwa perusahaan tetap memprioritaskan standar keamanan pangan meskipun manual. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini tetap akuntabel. Selanjutnya adalah financial implication, cost and revenue opportunity. Dampak biaya ataupun analisis biaya. A. Labor intensif. Gaji tenaga kerja manual yang lebih tinggi daripada otomatisasi menentukan biaya operasional. Karena komitmen untuk menggunakan bawang murni sepenuhnya tanpa bahan pengisi murah, harga produksi yaitu COGS tetap premium. B. Minimalisasi capex. Keuntungannya adalah perusahaan tidak dibebani oleh biaya penyusunan mesin yang tinggi atau biaya perawatan teknis yang kompleks yang membuat arus kas lebih fleksibel untuk membeli bahan baku berkualitas. Peluang pendapatan. A. Artisanal premium pricing. Produk kami memiliki nilai prestis yang lebih tinggi di pasar. Maskais menawarkan rasa yang asli yang tidak dapat dihasilkan oleh mesin produksi massal yang membuatnya mampu menetapkan harga premium. B. Retail expansion. Dengan legalitas lengkap, produk dapat masuk ke supermarket dan juga pusat oleh-oleh eksklusif dengan margin laba yang lebih besar. Akses pendanaan. Bagi program Corporate Social Responsibility atau CSR, perusahaan besar atau dana hibah pemerintah untuk UMKM sektor ketahanan pangan, model bisnis berbasis pemberdayaan komunitas lokal sangat menarik. Kita akan membicarakan tentang gap analysis. Yang pertama adalah kondisi saat ini.
Beberapa proses produksi mulai dari penggorengan dan pengemasan dilakukan secara manual. Karena itu, pencatatan penjualan dan stok masih dilakukan secara konvensional, sehingga skalabilitas produksi sangat bergantung pada jumlah tenaga kerja yang tersedia. Nah, kita beralih kepada kondisi ideal. Transformasi menuju sistem produksi yang lebih kontemporer mengadopsi alat bantu mekanis sederhana, seperti pengiris bawang otomatis untuk meningkatkan kecepatan produksi sambil mempertahankan kualitas rasa asli dan menggunakan sistem pencatatan stok yang digital secara sederhana. Gap utamanya adalah produksi harian tidak dapat memenuhi permintaan skala besar, seperti pesanan ekspor ataupun white label. Kualitas manual harus distandarisasi agar konsisten di setiap batch penggorengan melalui prosedur operasional standar ataupun SOP yang lebih ketat. Action plan. Bulan pertama, circular economy ataupun kita berfokus pada environment ataupun ke lingkungan. Melakukan audit volume limbah kulit bawang merah, hasil pengupasan harian membangun sistem pengomposan sederhana untuk mengubah limbah tersebut menjadi pupuk organik yang dapat dilakukan kembali oleh petani mitra di Kediri atau warga sekitar sebagai pupuk tanaman. Bulan kedua, proses standardization. Kita berfokus pada governance atau pemerintah. Menyusun dokumen SOP, Standard Operation Procedure, tertulis untuk proses manual, mencakup standar kebersihan diri, suhu api, penggorengan, berdasarkan durasi hingga takaran kemasan. Tujuannya adalah menjaga konsistensi produk meskipun dikerjakan oleh tenaga kerja yang berbeda. Dan ketiga adalah supply chain empowerment atau kita berfokus pada sosial. Mengadakan pertemuan rutin dengan petani mitra untuk edukasi mengenai pemilihan bibit bawang merah yang lebih tahan lama dan organik. Hal ini dilakukan untuk menjamin pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi secara berkelanjutan guna mendukung produksi manual yang intensif. Adapun insight-nya adalah analisis ini mengungkapkan bahwa kejujuran dan transparansi dalam proses manual justru merupakan aset keberlanjutan yang paling berharga. Di dunia yang penuh dengan produk fabrikasi massal, konsumen justru bersedia membayar lebih untuk produk yang memberikan dampak sosial nyata bagi masyarakat lokal dan menjamin keamanan kesehatan melalui kemurnian bahan baku. Keaslian ataupun authenticity adalah kunci utama dalam menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan ataupun opportunity creation. Baik, selanjutnya adalah bukti-bukti yang akan kita cantumkan dan juga kita sertakan. Yang pertama adalah sertifikat, terdiri sertifikat halal, NIB, PIRT, dan juga sertifikat akurasi produk. Selanjutnya adalah dokumentasi lahan pertanian milik kami, yaitu lahan pertanian bawang merah yang ada di Desa Kediri. Selanjutnya adalah produk jadi kami dengan kemasan warna ungu dan juga sudah lengkap mulai dari sertifikat-sertifikat tersebut. Juga ada beberapa komponen-komponen yang memang mendukung terkait dengan keberlanjutan dari kemasan. Selanjutnya adalah proses produksi kami, dapur kami, yaitu kita masih menggunakan dapur manual dan juga tenaga kerja yang manual. Seperti itu. Nah, ini merupakan laporan keuangan sederhana yang kami sajikan untuk data sebagai pelengkap. Baik, untuk referensi sendiri kita juga cantumkan ada 5 referensi yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini, baik dari jurnal maupun dari buku. Baik, terima kasih presentasi dari saya untuk memenuhi penugasan AFL 2 Sustainability Opportunity Creation. Jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik, Steve Jobs. Untuk itu, saya, Kak Yusuf Syafrabani, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa kembali pada kesempatan selanjutnya.